shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you. In the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless
Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara sekasih yang hari ini hadir, juga yang saat ini menyaksikan secara online. GK Hope Family Jakarta mengucapkan sekali lagi selamat Paskah. Haleluya, Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Haleluya, ada sukacita Allah pada sore hari ini, amin. Sukacita surga ada di tengah-tengah kita, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan. Ya, nama di atas segala nama hanya Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan dan kami agungkan di tempat ini Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus. Engkau yang layak terima segala puji dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hampiri tahta ruang maha kudus-Mu Tuhan dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya.
namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Haleluya. Kudus Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Bukti dari kebaikan-Mu bagi kami ya Allah. Engkau bangkit bagi kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah Paskah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara buat setiap kami. Tuhan yang menyiapkan semua isi hati kami pada hari ini. Pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bersorak-sorai memuji nama-Mu, serta siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara. Katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya bahwa kitalah umat-umat pemenang. Karena Allah kita sudah menang bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit. Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kalahkan bangkit. Bangkit. Dia lahir baru. Jalan dalam kesarangannya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Hei. Anak Allah. Hei. 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 Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Amin. Kita anak Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. kalahkan Bangkit. Bangkit. Dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah. Hei. Anak Allah. Hei. 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 Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terus kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita mau katakan bangkit. Serukan nama Yesus. Maju dalam kuasa darahnya. Di hari-hari kita mau maju dalam kuasa darah Yesus. Hanya nama Yesus. Kuasa di atas segala kuasa. Haleluya. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan dengan iman saudara. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus.
di atas segalanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Panggil namanya, nama Yesus. Menara yang nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Menara yang kuat. Amin. Nama Yesus. Katakan sekali lagi siapa? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya mau dengar jemaat GKI dengan iman katakan. Amin. Nama Yesus. Kota benteng. Nama siapa saudara? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Yesus, Yesus. Nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Masih bersuka cita sore hari ini. Dia memberi kemenangan bagi kita loh saudara. Kita harus bersuka cita bagi dia. Anak sukacita Tuhan lebih besar daripada sukacita yang dunia berikan bagi kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Katakan. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Oh, oh. Ku yakin. Ku angkat panji. Ku angkat panji. Oh, oh. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebus. Dia hidup. Dia hidup. Dia penebusku. Dia hidup. Amin. Dia hiduplah. Haleluya. Katakan bersama, ku tahu dia penolongku. Ku tahu. Amin. Darah hapus dosaku. Ku yakin. Oh, oh, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan aku yakin. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Amin. Ku angkat panji. Oh, oh. Telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebus.
busuk. Dia hidup, haleluya, dia penebus. Dia hiduplah, katakan bersama, kau bebaskanku, ku kan bangkit, biar hari menyambut kerajaanmu datang. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, biar datanglah kerajaanmu datang. Dia penebusku, dia penebus, dia hiduplah. Amin, dia penebusku. Haleluya, haleluya. Dia hidup. Katakan sekali lagi, dia penebusku, dia penebus. Dengan iman saudara katakan, dia hidup. Amin. Dia penebusku. Haleluya. Dia hidup. Oh, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. 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 Kita masih bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan oleh darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Oleh siapa? Darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Dia hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi kita semua. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dikalahkan. Kita lebih, lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, amin. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke
sekali saudaraku. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dibebaskan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami diberi kekuatan melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tiada jalan yang menuju ke surga, hanya jalan di dalam nama Yesus. Sia-sialah kita percaya kalau Yesus tidak bangkit pada hari ini, tetapi karena Dia bangkit bagi kita pada hari ini, membuktikan bahwa Dia ada, Dia hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada buat kita semua. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Paskah pada hari ini. Tema yang diangkat, kebangkitan. Kebangkitan membawa sukacita. Kebangkitan membawa kekuatan buat kita. Haleluya. Kita dengarkan dulu pengumuman pada sore hari ini untuk ibadah. Pengumuman untuk jadwal kegiatan sepekan. Pada hari Kamis ada ibadah doa pukul 7 sampai dengan selesai. Biasanya setiap hari Rabu ya Bu, tapi ini spesial kayaknya. Jadi hari Kamis tanggal 9 April 2026 jam 7 malam sampai dengan selesai di rumah keluarga Bapak Patrick, Blok E1 1304. Sekali lagi, pada hari Kamis tanggal 9 April jam 7 malam sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Patrick, Blok E1 1304. Yang melayani IWL Ibu Merina, doa Ibu PDM Durmiana, firman oleh PDP Ibu PDP Meli. Dan doa puasa dari Kamis malam sampai dengan Jumat. Jadi kita makan terakhir di hari Kamis malam. Setelah itu kita berpuasa. Dan pada hari Jumat kita buka puasa bersama-sama jam 4 sore di tempat masing-masing. Doa puasa ini sangat besar kuasanya. Dan saya percaya setiap titipan doa yang didoakan setiap Jumat itu sangat besar kuasanya. Bagi jemaat-jemaat yang sakit, yang lemah, itu semua didoakan di dalam doa puasa Jumat. Disebutkan namanya satu persatu. Kita saling membantu, kita saling mendukung dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari belakangan ini doa sangat besar kuasanya. Dan doa itu sangat terbukti. Jangan tinggalkan doa, Saudara. Selalu dekat dengan Tuhan. Karena Dia mau selalu mendengar. Dia mau selalu mendengar seruan kita, anak-anaknya. Dia mau selalu mendengar isi hati kita, curhatan kita gitu loh. Ya, Bapak Ibu Saudara, Dia mau dengar hari-hari ini. Karena waktunya Tuhan tidak lama lagi. Kita sudah lihat yang sekarang-sekarang ini. Oleh karena itu terus berdoa tuh Saudara. Terus kita bersama-sama berdoa, masing-masing di rumah masing-masing, penyembahan, pujian di rumah masing-masing. Kita terus berdoa buat keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Ibadah Raya Minggu tanggal 12 April jam 4 sore sampai dengan selesai. Bisa kita lihat di layar bagi yang melayani untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat hidup-Mu yang Tuhan berikan. Buat hidup Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami terus memuji dan menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Anugerah-Mu. anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum kami melihat Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum kami melihat Tuhan. Betapa kagum Ya Tuhan, perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan betapa kagum ku melihat Amin. Perbuatan sungguh ajaib, ajaib dan mulianya kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum kami melihat Tuhan. Betapa kagum Ya Tuhan, melihat perbuatan-Perbuatan-Mu yang ajaib. tangan-Mu. Amin. Ajaib dan mulia. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu Tuhan. Nyata dalam Sungguh nyata dalam hidup kami. Sungguh ku Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. 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 Engkau menjamah setiap kami Tuhan lewat firman-Mu. Haleluya. Engkau jamah kami lewat firman-Mu Tuhan. Oh Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua Yesus berubah dan aku. Yesus jamah kami Tuhan. Yesus jamah
kami sore hari ini, pribadi lepas pribadi. Biarlah jamahan tangan Tuhan Yesus sungguh mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga pribadi kami bisa berubah karena Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan yang sempurna bagi kami. Biarlah kebangkitan-Mu tidak sia-sia Tuhan. Ketika kami hidup dalam mengiring Engkau, hidup kami tidak mengerjakan yang sia-sia, tapi kami sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di surga Tuhan. Jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu sore hari ini. Biarlah setiap pesan firman Tuhan bisa kami masukkan ke dalam hati kami yang paling terdalam. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini menjadi kebenaran yang luar biasa buat kami, menjadi pemahaman yang luar biasa, hingga kami semakin mengerti ketika kami mengikut Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Selamat Paskah buat kita. Amin. Kemarin saya ucapkan selamat Jumat Agung, hari ini selamat Paskah. Puji Tuhan. Sebentar saudara nanti akan kebagian telur, tapi jangan berebutan karena dibaginya satu orang per satu. Amin. Amin. Kalau saudara mau agak lebih, nanti rebus sendiri lagi di rumah ya. Kalau biasanya ada kurang, kan ada orang yang komposisinya kurang satu, nggak apa-apa. Saudara rebus. Kalau saya sih tadi pagi sudah makan telur rebus 3, jadi cukup lah. Kalau saya nggak kebagian nggak apa-apa, karena saya sudah cukup. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Saudara ini firman saya agak menyambung dari kebenaran Jumat Agung. Kita bicara kemarin tentang kemerdekaan yang memerdekakan, salibnya yang memerdekakan hidup saya dan saudara. Dan hari ini bicara tentang bangkitlah. Bangkitlah. Saya nanti lebih menekankan bangkitlah itu bicara tentang saya dan saudara tuh harus bangkit. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya mau saudara biar segar bilang sama saya, bangkit. Ya, amin. 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 Yesus mau udah pasti bangkit dan sudah bangkit. Sekarang persoalannya kita nih harus bangkit. Amin. Gak boleh terus menerus kita ditipu daya sama si iblis. Tadi semua lagu sudah kita naikkan. Dia bilang bahwa iblis itu udah dikalahkan. Amin. Siasatnya sudah dikalahkan. Jangan sampai saudara ketinggalan zaman gitu. Terus iblis bilang, saya sendiri udah kalah, kok kamu jadi tiba-tiba ikut kalah? Kan kamu nggak dikalahkan katanya. Tapi ngikut jadi orang-orang yang kalah. Tuhan mau kita jadi pribadi-pribadi yang menang. Amen. Saudara, sesungguhnya gini, kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu adalah peristiwa yang paling sangat memalukan dan paling naas buat si iblis. Jadi peristiwa yang sangat memalukan dan naas buat si iblis. Iblis kira dia menang, ternyata dia kalah dan sangat kalah. Karena segala kekuatan maut dikatakan kekuatan musuh itu dilucuti saat Yesus itu bangkit. Sehingga tidak ada lagi kekuatan musuh dan maut yang menguasai hidup saya dan saudara hari-hari ini. Karena apa? Karena Yesus yang mengerjakannya. Amin. Kalau enggak, hidup kita akan terus dikuasai oleh dosa. Kemarin kan kita sudah belajar oleh maut. Itu terus mengintai hidup saya dan saudara. Tapi ketika dia bangkit, dia sesungguhnya sudah kalahkan itu. Dia kalahkan maut, dia kalahkan segala tipu daya si iblis. Hingga kalau saudara masih terbelenggu dengan kondisi itu, saudara harus menyadari bahwa saudara enggak seperti itu jalan hidupnya. Jalan hidup kita sudah ditentukan Tuhan, penuh dengan banyak kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Sebelumnya kita akan belajar dulu kebenaran firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 50 sampai 53. Saya akan cepat baca ayat ini. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah katanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah di gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sebelum saya lanjut, saya hanya karena dapatkan kebenaran dari sini. Sebelum saya lanjut, saya nggak persiapkan, tapi karena saya dapat kebenaran dari ayat 51 ini. Dia bilang gini, lihatlah katanya, tabir bait suci terbelah dua. Dari mana saudara? Dari mana? Dari mana? Dari atas
Saudara pernah lihat gak orang merobekkan sesuatu, ya kan? Benar ya? Koin besar, banner besar. Biasanya kalau digunting dari atas apa dari bawah? Dari bawah, gunting sedikit, udah terobek sampai ke atas. Itu pekerjaan dunia, Tuhan. Ini pekerjaan dari atas. Dia selalu mengerjakan dari atas sampai ke bawah. Saudara gini, pesan firman Tuhan, apa yang ditulis oleh firman Tuhan bukan sekedar kata-kata. Pasti ada kebenaran. Amin. Amin. Pasti ada kebenaran. Kenapa dibilang dari atas sampai ke bawah? Ini bicara pintar. Lihat tuh yang di atas, jangan lihat terus di bawah. Yang di bawah tuh nggak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan saudara. Hanya yang di atas bisa menyelesaikan persoalan itu. Amin. Amin. Sehingga dia robek dari atas sampai ke bawah. Dia ingatkan kita, ingat saya yang bisa selesaikan kamu. Amin. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wih, lihat luar biasa, lihat tuh. Kaget nih orang. Orang udah mati, udah dikubur, bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus pun mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, jadi sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya menebus dosa mereka yang ada di dunia, kamu juga membangkitkan mereka yang ada di kubur-kubur. Inilah dasarnya kekuatan Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar menyelamatkan, menghapuskan dosa, tapi juga bisa membangkitkan orang-orang yang ada di kubur-kubur. Ini bukan kisah dongeng, kisah nyata. Oleh karena itu, buat saudara-saudara yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jika suatu hari kita lebih dahulu mati atau disebutnya dipanggil Tuhan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, maka percayalah, kan selalu gitu ya berita penghiburannya kalau di rumah duka, kita pun akan alami kebangkitan. Amin. Hanya tubuh kita aja yang dimakamkan. Amin. Amin. Yesus bukan cuma membangkitkan orang mati dari kubur dikatakan, tetapi Yesus sendiri adalah kebangkitan itu sendiri. Sehingga kalau saya dan saudara sekali lagi hidup di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ya, hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita pun akan alami kebangkitan. Tapi kalau kita di luar Kristus, kita tidak pernah mengalami kebangkitan. Mati sih, mati, tapi matinya sia-sia. Amin. Saya kadang-kala dulu bukan pernah saya cerita, saya nguburkan orang, jelas-jelas matinya gantung diri. Saya bingung di tengah keluarga. Saya bilang, ya kita akan bertemu nanti, dia hidup kekal. Nanti kita keluarga bisa ketemu dia pada suatu hari, pada suatu nanti kebangkitan. Ya saya nggak panjangkan kata-kata saya, nggak berani saya melebihi Tuhan. Saya takut gitu. Dia jangan-jangan nggak ketemu sama saya. Kenapa? Matinya bunuh diri. Sementara ada versi firman Tuhan kalau orang yang bunuh diri, orang yang lakukan baik, nggak punya tempat di surga. Jangan saudara. Jangan cepat-cepat mengakhiri hidup. Tapi kalau Tuhan bilang saudara harus selesai, ya selesailah. Nggak usah takut. Amin. Yang penting gini, saudara jalan sama Tuhan hari ini, saudara terus alami segala kebaikan Tuhan, saudara setia iring Tuhan, setia doa, setia nyembah, hubungannya dekat dengan Tuhan. Sekalipun gini, secara jasmani kita bisa mati, tapi kita tetap hidup. Amin. Jadi saya mau tanya dulu, saya nggak persiapkan. Siapa yang di sini yang takut mati? Wih, berarti jemaat Tuhan GK Hope Jakarta, saya bersyukur Tuhan Yesus kau lihat mereka nggak takut mati. Amin. Nyesel saya nggak ngangkat tangan. Siapa di sini yang nggak takut mati? Pertanyaannya dibalik, siapa sini nggak takut mati? Saya emang nggak takut mati lah. Amin. Kalau saudara ngangkat tangan, yakin nih kita nggak mati. Apa yang saudara takutkan? Toh nanti beritanya udah bilang bangkit. Amin. Saudara percaya nggak sih saudara bangkit nih? Kalau saudara percaya ngapain mesti takut? Amin. Ya berarti udah selesai lah. Udah selesai tugas kita, amin. Tapi kalau kita belum selesai, berarti ada hal yang Tuhan mau kita kerjakan dengan setia. Amin. Keluarga kita setia doa, setia beribadah, setia memuji Tuhan, itu kerjakan dengan baik. Jadi jawabannya, orang percaya itu nggak ada matinya. Amin. Orang percaya itu nggak ada matinya. Bilang sama sebelah, nggak ada matinya bro.
Pokoknya gak ada matinya kita. Amin. Hidup lagi, kita bangkit lagi. Amin. Ini bukan dongeng, firman Tuhan yang bilang. Bukan saya terlalu percaya diri, tidak. Firman yang bilang. Jadi gimana orang Kristen apa? Orang Kristen tuh gak ada matinya, bro. Lu tutup gereja yang di Tangerang, gak ada matinya, bro. Amin. Saya dengarnya sedih juga. Jumat Agung ditutup, disegel, nggak boleh lagi dengan alasan apapun. Hari ini nggak tahu mereka pasca di mana. Tapi buat saya orang Kristen nggak ada matinya. Amin. Tidak ada matinya. Tempat boleh ditutup. Hidup kita sama Tuhan tetap harus dekat. Saudara doakan tempat kita bisa terus Tuhan berkati. Amin. Makanya sekali lagi saya dan saudara harus sungguh-sungguh berjalan sama Tuhan. Agar saudara nggak takut sama yang namanya kematian. Itu kok yang pentingnya. Kalau orang nggak jalan sama Tuhan, pasti takut mati. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah takut dengan kematian. Yohanes 11 ayat 23 sampai 25. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lihat. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lihat, Marta punya pemahaman. Iya, saya udah dengar itu. Nanti yang kedua kali, nanti ada orang bangkit. Saudara saya pun ikut bangkit. Pengetahuan si Marta itu pemahaman dia bahwa tentang kebangkitan seperti itu. Padahal Yesus bilang, Marta, saudara mau akan bangkit. Yesus kasih jawaban berikutnya di ayat 5. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yesus bilang, Marta, percaya saudaramu itu belum mati. Slide ini, mari kita baca sama-sama. Tidak ada alasan untuk orang percaya tergeletak dan tidak berdaya. Amin. Tidak ada alasan, karena kita punya Yesus yang bangkit. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ini ayat yang menopang slide tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi nggak ada alasan buat saya dan saudara untuk tergeletak dan tidak percaya. Tidak ada alasan buat kita menyerah dan tidak berdaya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan buat kita berhenti untuk melangkah. Tidak ada alasan. Tuhan, karena aku yang punya kebangkitan itu. Kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan pengharapan buat saya dan saudara, tetapi juga memberikan kepastian yang sungguh-sungguh. Amin. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini, tapi Yesus punya kepastian. Sekarang pilihannya tinggal saudara percaya sama Yesus apa percaya sama dunia ini. Tapi banyakkan kita pasti lebih percaya sama dunia ini, karena dunia ini akan bilang, kalau kamu ikut kami pasti kaya. Kamu ikut pendidikan ini, kamu buat bisnis ini pasti kaya. Tapi kata Tuhan, dah, kemarin kita udah belajar, bocor. Karena sumber yang hidup itu cuma saya. Yang tidak akan pernah kekeringan sampai selama-lamanya. Karena kita akan belajar melalui kisah ini tentang pentingnya untuk saya dan saudara untuk bisa bangkit dan terus melangkah bersama Tuhan. Saudara siap? Kita akan masuk dalam kisah ini. Biar saudara melek lagi. Bilang sama saya 1, 2, 3. Bangkit. Bangkit. Wih, bangkit. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 berkata gini. Ini kisah tentang orang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes naik bersama-sama ke bait suci pada jam doa, yaitu pukul 3 petang. Ayat 2. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Dia lumpuh sejak apa? Dia digotong, diletakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut gerbang indah untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Jadi orang lumpuh ini dia lumpuh sejak lahir. Biasanya orang percaya kalau ketemu kasus kayak gini, biasanya nih orang percaya apalagi hamba Tuhan suka bilang, nih ada dosa mamanya nih, orang tuanya nih ada kutuk yang dibawa-bawa nih, anaknya lihat tuh lahir lumpuh, lahirnya cacat, betul ya? Suka gitu tuh, yang ditelusuri dosa lamanya. Padahal nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya.
Tapi seringkali kita terjebak dengan hal itu. Padahal nggak ada hubungannya. Saya pun dulu saya pikir ya, saya percaya ya, ini harus dilepaskan nih kutuknya, kutuk dosa lama nih. Nggak ada hubungan padahal. Gitu. Ada hal-hal yang Tuhan pasti punya rencana. Ayat berapa sekarang? Ayat 3. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, lihat. Orang lumpuh ini bilang apa? Ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu. Lalu Petrus berkata, pandanglah kami. Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Dia pikir dia akan menerima sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tapi yang luar biasa, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri. Maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat-lompat berdiri dan mulai berjalan. Sambil berjalan melompat-lompat dan memuji-muji Elohim. Ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Semua orang melihat ia berjalan dan memuji-muji Allah, katanya. Sekali lagi, saudara kasih Tuhan, ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang Tuhan nyatakan. Dan melalui peristiwa ini kita akan belajar bahwa dalam peristiwa kebangkitan hari ini, saudara-saudara juga harus bangkit. Jangan biarkan keadaan kita sekali lagi terus-menerus bergantung pada situasi yang kita alami. Jangan lihat terus-menerus situasi, persoalan, masalah yang saya dan saudara alami sampai hari ini. Tuhan jangan fokus ke situ. Maka ya Petrus tadi bilang, lihat saya, pandang saya, pandang saya. Jangan kamu lihat terus keadaanmu yang terpuruk, tapi pandang saya. Orang itu bisa lahir dalam kelumpuhan, dan sejak lahir dikatakan dia lumpuh. Tapi bukan berarti kelumpuhannya itu yang menentukan masa depannya. Mungkin orang bilang tidak akan lagi ada punya masa depan buat orang ini, karena tiap-tiap hari cuma dia kerjakan adalah minta-minta di depan gerbang bait Allah. Oleh sebab itu, jika saudara-saudara mau alami kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, maka jangan pernah percaya dengan kebohongan dunia ini dan kebohongan iblis yang bilang bahwa saudara-saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Udahlah, mana bisa lagi buat apa-apa? Mana bisa ada kesempatan lagi kamu punya pekerjaan, punya penghasilan? Gak mungkin. Siapa bilang? Mana bisa mungkin kamu berubah? Udah, memang kamu nanti akan gini terus, rumahmu kecil terus kayak Imun, mungkin semakin kecil kayak Ciput. Ya gitu udah, itu nasibmu. Enggak, kata Tuhan. Amin. Ya gitu. Ya makin susah, kamu makan susah. Udahlah, nggak bisa. Kamu akhirnya nanti punya rumah. Itu mimpi, kata Tuhan. Betul. Pas lihat kekuatan kita kan, iya. Kita makan aja udah puji Tuhan ya. Udahlah. Rumah bocor, oh puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Bagus kalau Tuhan baik. Kalau udah lihat terpuruk. Datang ke GEKI, kayak dengar firman gongeng semua. Pak Haryanto bilang melimpah. Yang ada kita makin terpuruk. Pulang dari ibadah aja basah kuyup. Mana melimpah? Betul. Terus kita lihat anak-anak kita. Wah, semakin sulit nih. Saudara, kondisi yang saya dan saudara alami, yang hari ini kita alami, bukan berarti itu menentukan masa depan kita. Amin. Slide pertama. Kondisimu yang sekarang tidak menentukan masa depan. Karena yang bisa menentukan masa depan saudara-saudara adalah siapa? Yesus. Amin. Apalagi lihat-lihat garis tangan. Wah, kayaknya Pak Pendeta garis tangannya bagus nih. Tapi kok banyak muter-muter ya Pak ya? Iya kayak padang gurun nih Pak. Oh kan? Nggak ada ujungnya nih Pak. Iya, pantas persoalannya nggak ada ujungnya ya. Iya, Bapak susah nih. Wah, nih kayaknya Pak, ini sial nih di sini nih. Nanti yang di sini nih lihat ini. Gitu ya. Iya ya. Itu dipercaya lagi garis tangan. Tapi ada orang garis tangannya bagus semua, tertata. Wah, ini orang sukses nih dari garis tangannya. Saudara ada orang dengar gitu ya? Dari garis tangan kelihatan sukses. Dari mana dari garis tangan kelihatan sukses? Yang bikin sukses Tuhan Yesus bukan garis tangan. Amin. Saudara coba lihat garis tanganmu kusut nggak? Nanti saudara pulang dari ini langsung menyerah. Ternyata lebih kusut
Ini garis tangan saya. Aduh, nggak kelihatan dari mana ujungnya, dari mana akhirnya. Saudara, apa yang kita alami hari ini tidak menentukan masa depan kita. Amin. Asal yang penting kita dekat Tuhan Yesus, jalan sama Yesus, percaya sama Yesus, pasti ada masa depan. Sama dengan anak-anak kita. Asal kita terus biasakan gini, belajarlah doa, doakan anak-anak kita, tumpang tangan bukan. Nah, papa mama enggak punya tabungan yang cukup untuk nanti membiayai kamu, tapi kami percaya kamu pasti punya masa depan. Terus saja terus doakan. Nanti kita kaget, kok bisa kuliah dia, kok bisa dia kerja ya. Dulu kita nggak punya impian, punya rumah, tiba-tiba Tuhan kasih rumah melalui anak kita. Amin. Amin. Saudara percaya nggak itu? Amin. Masa depan di dalam tangan Tuhan. Berikutnya tadi diceritakan bahwa orang lumpuh itu tiap-tiap hari ada di gerbang bait Allah. Sehingga mana mungkin orang lumpuh itu bisa mengalami perubahan atau transformasi dalam hidupnya. Karena apa? Karena setiap hari dia hanya datang dan duduk minta-minta. Maka di poin ini saya mau katakan, kedua, kehadiranmu beribadah harus dapat membuat hidupmu mengalami transformasi. Amin. Saudara, sesungguhnya kehadiran kita beribadah tidak cukup untuk bisa buat saya dan saudara langsung berubah. Apalagi kalau ibadah tuh kadang pujiannya di bawah kita melankolis, bawahnya kita nyembah, tiba-tiba air mata keluar. Oh, kita merasa dijamah Tuhan. Kita bilang, aduh Tuhan baik. 2 hari ini saya ngalamin hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Terus saudara pikir saudara akan berubah hari itu? Enggak, kata Tuhan. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saudara apa yang saudara kerjakan? Jangan sampai Senin mulai lupa lagu yang tadi itu yang menyentuh hatimu. Selasa semakin gak ingat. Rabu ingat lagi kejahatan. Kamis buat dosa lagi. Jumat makin jauh lagi dari Tuhan. Sabtu gak doa. Tapi tanah sore di WhatsApp sama Bapak Gembala, ingat lagi ibadah. Itu ada terus, gak pernah berubah. Betul gak? Gak ada yang terjadi transformasi yang besar terjadi dalam hidup saya dan saudara. Usianya tambah. Kan usia gak mungkin dicegah. Ujuk udah 30 tahun. Udah 50 tahun. Udah tua. Terus ngapain? Ya gini. Ceritanya ngapain sama Tuhan? Sakit pinggang, sakit kaki, sakit kesemutan, sakit kegajahan, sakit apa lagi? Masa semut doang disebut? Semua sakit diceritain gitu loh. Yesusnya mana yang memberkati kita? Amin. Saya bukan alergi sakit, saya juga orang sakit, saudara. Tapi yang penting ini kata Tuhan, perjalanan hidupmu itu harus ngalami transformasi dari Tuhan. Setiap hari apa yang kamu kerjakan, itu yang terpenting. Jangan kayak orang lumpuh tuh. Tiap hari cuma duduk, minta-minta. Gimana mengalami perubahan? Kan gak harusnya itu yang dikerjakan kalau mengalami perubahan. Gimana kita mengalami perubahan? Kalau tiap hari kita gak datang sama Tuhan. Kayak saya gak mau tanya lah saudara, apakah saudara betul gak sih kalau pagi datang sama Yesus? Sesibuk-sibuk saudara ingat gak sih tentang Tuhan? Ingat gak Yesus yang memberkati saudara? Malaikatnya melindungi saudara, jauhkan saudara dari maut. Lihat tuh luar biasa gak perlindungan dia sempurna loh katanya. Aku kerjakan di kayu salib, aku bilang aku selesaikan itu. Selesai. Masa kamu gak datang sama aku? Biar hidupmu itu ngalami transformasi. Amin. Senin kau dekat dengan Tuhan. Selasa walaupun berat luar biasa pergumulanmu, datang terus sama Tuhan. Rabu semakin berat persoalanmu, gak ada seperti jawaban, tetap pandang Yesus. Amin. Kamis, Jumat, bikin pusing kepala persoalan. Ya sudahlah, gak ngerti lagi saya doanya gimana Pak Pendeta. Tapi saya cuma bisa nyanyi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Kan selesai itu, betul gak? Dia beri sesuatu yang kuat dalam hidup kita. Amin. Kata Yesus itu yang terpenting, perjalanan hidupmu tuh harus ngalami transformasi. Bukan sekedar saudara hadir ibadah. Ibadah itu penting dan sangat berguna kata Paulus. Tapi juga jangan lupakan perjalanan hidupmu hari lepas hari. Apa yang kau kerjakan? Waktu kau bekerja, waktu kau kuliah, apa yang kamu buat? Kamu kembali gak mengandalkan Tuhan apa enggak? Apa kamu lebih percaya dengan pengalaman hidupmu yang pasti membuatmu sukses dan diberkati? Pada Tuhan bilang, no.
Cuma aku yang bisa memelihara hidupmu sampai akhir zaman. Saudara, mari tadi pagi kayak baca berita. Beberapa negara Asia sudah mulai kesulitan. Bahkan satu negara Filipina katanya warganya kemarin kena prank. Harus jalan kaki dari pulang pekerjaan yang begitu jauh. Karena tidak ada kendaraan yang menjemput. Karena krisis yang terjadi. Saudara, tinggal tunggu waktu kok negara kita akan alami itu. Tadi sudah diberitakan. Pesawat akan nanti naik, tiketnya akan besar mahal. Jadi saudara jangan mimpi untuk liburan kemana-mana. Udah di rumah aja doa. Kalaupun saudara mau liburan, jalan kaki udah. Kalau nggak cari tiket kereta merah, murah gitu ya. Jangan naik pesawat dah. Udah makin mahal. Amin. Saudara bayangkan tuh, kalau udah krisis ini terjadi, pasti hubungannya ke sana sini. Wisata, pariwisata pun melemah. Betul nggak ya? Kan nggak ada orang liburan. Hotel sepi, betul nggak? Nggak datang tamu hotel, yang datang siapa? Siapa yang datang? Penghuni lain? Nggak ada, sepi, ya kan? Kita pikir hotel itu nanti datang masa depan. No, kata Tuhan, aku yang kasih masa depan. Amin. Pak Pendeta, puji Tuhan, anak saya praktek di hotel bintang 5. Sekarang dia pun diterima di hotel bintang 5. Oh luar biasa, hotel itu nggak akan bangkrut. Kata siapa? Kata Tuhan. Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Betul nggak? Tapi yang pemiliknya Pak Pendeta, siapa pemiliknya? Masih manusia. Betul nggak? Saya nggak apa-apain aja dia bangkrut. Belum saya apa-apain nih. Saya nggak apa-apain kata Tuhan. Kan nggak mungkin saya apa-apain, orang saya bapak yang baik. Saya cuma pandang-pandang doang. Tapi kalau sama saya nggak akan bangkrut. Saya yang jamin itu. Saya punya kepastian katanya. Saya udah lahir, mati, bangkit, kurang apa lagi katanya. Udah sempurna yang saya kuat nih. Masih kamu nggak percaya sama saya masa depan? Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita nggak pernah alami perubahan transformasi dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan kembali lagi. Saya ulang nih, kita akan kembali lagi mudah kecewa. Percaya sama saya. Kembali ngapain? Kecewa. Seharusnya saudara setia jangkau banyak jiwa. Setia menangkan banyak jiwa. Tapi yang akhirnya saudara kecewa, sakit hati lagi kembali. Terus apa lagi? Nanti endingnya tinggalkan rumah Tuhan. Sudah itu aja udah. Jalan orang percaya gitu-gitu tuh. Hidupnya gitu-gitu. Nanti ketemu lagi dia situ, titik itu, dia pikir dia setia, dia kecewa lagi, sakit hati. Gitu terus. Karena kata Tuhan, nggak bisa merubah hidupmu. Karena yang merubah hidupmu, kelakuanmu setiap hari. Apa fondasi yang kau bangun? Amin. Saudara mau setia? Bukan sama gereja ini, sama Tuhan. Amin. Perjalanan hidupmu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara akan terus ingat Tuhan sampai kapanpun. Kalau saudara alami transformasi dalam Tuhan. Hal berikutnya dalam kisah orang lumpuh ini kita mau belajar adalah orang lumpuh itu hanya mau hidup atas belas kasihan orang lain. Sehingga mentalnya setiap hari hanya meminta-minta. Jika saya dan saudara mau alami kemenangan dan kebangkitan dari Tuhan hari ini, maka lihat poin ketiga. Jangan pernah punya mental miskin. Tuhan gak bilang jangan jadi orang miskin, tapi mentalnya miskin. Ada gak orang kaya mentalnya miskin? Banyak. Saya kadang-kala kaget saya. Padahal kaya, kalau udah urusan makan, bungkus. Padahal dia kurang makan apa, betul nggak? Kalau Haryanto bungkus wajar, Om Apin bungkus wajar, janda, siapa yang masak? Lah dia orang kaya, bungkus. Tapi itu dia, mentalnya miskin. Kalau ngantri makanan, nggak peduli. Saudara saya udah hadir tuh di bintang 5. Waduh, kalau udah antri makanan nggak peduli. Nggak mungkin kita dibilang, Pak Pendeta duluan, nggak mungkin. Saya mau duluan, takut habis bamping gulingnya. Mentalnya miskin. Padahal apa nggak bisa dibeli kambing guling? Bisa. Dari bajunya aja, sepatunya, tasnya aja. Wih, bisa beli 1 truk dia itu. Kambing, tapi untuk urusan itu nggak bisa. Mentalnya miskin. Orang Kristen kan paling suka. Saya nggak bilang orang dunia. Orang Kristen tuh paling suka kan dengan namanya istilah gratis.
Saya juga jujur suka. Saudara jangan pikir saya hamba Tuhan gak suka. Saya suka. Apalagi kalau saudara nanti kasih info saya, Pak Pendeta, nanti datang ya ke ini ya. Iya, ikut gym ya. Gratis. Wah, saya datang tuh ke Pak Patrick. Gratis. Apalagi kalau ada jemputan. Siapa yang gak mau datang? Saya nomor 1 daftar harian toh. Gratis. Siapa yang gak mau sini? Siapa yang sini suka gratis? Enggak mau ngaku. Itu sombong tuh orang sombong tuh. Padahal dia pengen banget gratis. Pas gratis, enggak. Gengsi tahu. Tapi pas ditawari diam-diam bisik-bisik. Mau. Itu dia persoalan kita. Mentalnya selalu mental miskin. Pada Tuhan ajarkan kita, dan bulan lalu saya sudah bawakan firman Tuhan, bermurah hati. Tuhan mental orang percaya itu mental pemberi. Maka firman Tuhan bilang lebih baik kita memberi daripada menerima. Amin. Lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Jadi nanti kalau terima telur, ingat baik-baik sekali lagi, cuma 1. Kalaupun saudara udah sering makan telur, bagi aja buat orang lain yang saudara ingin memberkati. Amin. Lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Mental kita berubah. Maka Tuhan ingatkan lagi. Ingat tuh perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Saya dari sudut pandang yang lain menyampaikan ini. Waktu 5 gadis bodoh itu kekurangan minyak, dikatakan oleh Alkitab. Mereka mau minta sama 5 gadis bijaksana itu persediaan minyak. Apa yang dikatakan oleh 5 gadis bijaksana itu, nanti saudara buka Alkitab. Dia sebut beli aja sendiri. Amin. Dia bilang apa? Beli. Amin. Makanya belajar mempersiapkan. Jangan nunggu nanti pasti dibagilah. Pak Yopi mah orang baik, pemimpin pujian, nggak mungkin. Kalau saya minta nggak dikasih, kalau nggak dikasih kan nanti gimana coba? Aduh, pasti nanti semua akan bilang Pak Yopi, cuma pemimpin pujian, pelit gitu. Urusannya kan jadi gitu tuh, jadi panjang. Yang harusnya nggak pelit jadi pelit dibilang. Itu karena kita tadi tuh. Padahal kitanya sendiri nggak mau beli. Saudara harus berani membeli sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Apa yang penting dalam hidupmu? Ya dong. Segala sesuatu yang penting di dunia ini aja saudara bisa kejar untuk beli. Masakan yang saudara pikir tentang Tuhan penting, saudara harus belajar untuk membeli itu. Amin. Yang terakhir, yang membuat saudara-saudara bisa alami kemenangan dan kebangkitan dari Tuhan, maka percayalah akan kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Nama Yesus yang bisa menyembuhkan saya dan saudara. Nama Yesus yang bisa pulihkan setiap kehidupan kita. Nama Yesus yang bangkitkan anak-anak kita. Jadi anak-anak terang, generasi-generasi yang luar biasa. Nama Yesus yang melindungi anak-anak kita dari masa depan yang jahat. Hanya nama Yesus. Maka saudara, kalau doakan anak-anakmu, doakan generasimu dalam nama Yesus, anakku pasti hebat. Dalam nama Yesus, dia pasti punya masa depan. Saya mungkin hanya sampai di sini yang saya dipercayakan Tuhan, gak apa-apa. Tapi anak saya pasti lebih hebat dari saya dalam nama Yesus. Amin. Kerjakan itu dengan setia. Saudara, kebangkitan selalu bicara itu. Tuhan mau hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kata Tuhan, jangan mau ditipu sama iblis. Jangan mau ditipu-tipu lagi sama dunia ini. Yang selalu bilang, udahlah kamu gak bisa buat apa-apa. Udahlah, nyerah aja lah, udahlah. Susah tuh orang dibilangin, udah nyerah aja. Pada Tuhan bilang gak pernah. Tuhan gak bilang, mengajarkan kita untuk menyerah. Amin. Amin. Saudara, saya cuma baca kisah, tulisan orang. Tapi saya sangat diberkati. Terkadang orang bilang, kan gini, Yesus kan tahu ya. Dia kan tahu. Bahkan waktu di dalam perjamuan dia sebut loh, dia kisahkan. Nanti di antara kalian ada yang berkhianat, ada yang jual aku. Berarti dia tahu siapa itu. Betul ya? Bahkan dibilang dia sebut lagi yang satu, Petrus. Nanti sebelum ayam berkokok 3 kali kamu juga berkhianat. Kamu gak mengakui aku. Tapi lihat baik-baik. Setelah ada orang bilang, kenapa waktu Yesus sudah tahu, kan Yesus baik. Kenapa Yesus biarkan mereka tetap begitu? Kan harusnya Yesus bisa dengan punya kedaulatannya, dia cegah mereka tidak lakukan itu. Dia cegah Yudas untuk tidak jual dia. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa.
Terus ada yang bilang versinya, ya nggak sesurut dengan apa yang jadi kehendak Bapa di surga. Harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau buat saya gini, bukan tentang kehendak Bapa di surga, tapi ini tentang Yesus dari sejak awal selalu menghargai pilihan setiap orang. Amin. Dia nggak mau intervensi itu, tapi dia ingatkan itu. Kalau pilihanmu berubah, maka saya waktu nonton film yang terakhir itu, saya suka yang ada film yang terakhir itu, saya nonton sama berdua nih. Betul, kisah itu diangkat yang luar biasa. Tentang bagaimana Yudas dan Petrus punya pilihan. Yesus tuh datang lagi padahal sama Yudas. Yudas, apa yang kau mau berbuat? Diingat kalau sama Yesus. Padahal kalau Yudas itu ingat, iya Tuhan buat apa saya? Tapi kenapa dia ingat itu? Dia ingat perkataan Yesus, dia ingat firman Tuhan ketika dia sudah kerjakan perkara yang jahat itu. Makanya waktu dia ingat, dia depresi. Seharusnya saya nggak lakukan ini, seharusnya saya nggak lakukan ini. Udah malu saya, malu 7 turunan. Siapa saya layak lagi jadi murid Tuhan? Sehingga dia akhirnya ngambil lagi keputusan bunuh diri, karena udah nggak layak. Saudara pasti alami mujizat Tuhan hari-hari. Musim ini kita akan alami kelimpahan ke Tuhan. Tapi persoalannya kembali kepada saya dan saudara. Tuhan bilang, bagaimana dirimu? Hidupmu tuh gak sungguh-sungguh gak sama aku. Serius gak kamu bawa keluargamu dekat dengan Tuhan hari-hari ini? Percaya gak sih kamu dengan salibku? Percaya gak sih kamu dengan kebangkitanku? Aku ingatkan kamu kok. Aku tunggu kamu terus. Pesan firman Tuhan datang buat kamu. Berarti kan aku sedang ingatkan kamu, kata Tuhan. Tapi kalau kamu gak dengar, ya sudahlah. Itu pilihan kamu. Kamu lebih memilih tentang masa depan yang di sana, silakan, kata Tuhan. Tapi aku udah kasih pilihan berikutnya. Kalau kamu kesini, pasti masa depanmu penuh dengan harapan. Kan dia kasih pilihannya, betul nggak? Dia bilang, kalau kamu andalkan yang itu, ya kamu terkutuk. Semua susah payah yang kamu cari, nggak ada gunanya. Tapi kalau kamu andalkan aku, lihat, kamu tetap terus bertunas, bertanam, bertunas, bahkan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap nggak pernah bisa diambil orang. Amin. Dia kasih itu pilihan. Dia bilang pilihlah, ambillah pilihan itu. Dia nggak mau intervensi itu. Dia mau latih kita agar kita sadar. Amin. Saya lagi suka itu kata-kata itu. Bilang sama kita sadar, sadarlah. Udah usia gini kita masa nggak sadar juga. Amin. Ya sekali lagi lah, sadar itu. Belum semua, sadar. Nggak usah yang ke lain, ke jidat masing-masing aja. Sadar. Gak usah nyadarin yang lain, kita aja sadar. Amin. Sadar, kata Tuhan. Datanglah sama Yesus sungguh-sungguh. Amin. Udah tinggalkan segala sesuatu yang Tuhan gak berkenan. Jangan minta-minta sama yang lain. Gak usah, kata Tuhan. Mentalmu akan terbentuk itu. Ketika kamu lagi susah, kesulitan uang, jangan cari pertolongan dari orang lain. Cari aku, pandang aku. Lihat tuh Yesus, Petrus sudah sampai bilang sama Yohanes, emas perak gak ada, tapi dalam nama Yesus ada. Saya gembala dan istri tidak bisa punya uang menyediakan saudara. Kadang-kala saya terpikir untuk nolong saudara dengan uang saya. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Kamu tawarkan aja namaku dah. Iya, ya sudah, dalam nama Yesus. Percaya nama Yesus pasti menolong keluarga kamu, lihat. Percaya dalam nama Yesus, keluarga kita pasti baik-baik saja. Dalam nama Yesus, keuangan kita pasti stabil. Amin. Dalam nama Yesus, semuanya jadi tetap baik. Di dalam kontrol Tuhan. Dalam nama Yesus, tubuh saya tetap sehat. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti pulihkan saya. Semua dalam nama Yesus. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Saudara mau setia sama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau baik bagi kami. Kami yakin Yesus hadir di tempat ini. Kuasa-Mu yang luar biasa bagi kami. Kasih
Yesusku, Yesusku, Kaulah segalanya. hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan ku yakin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir ya. Kau hadir di Amin. sini. Ku rasakan Tuhan Rasakan kuasa yang tak terbatas. yakin Kau nyata Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi terjadi di Ku sini. yakin, oh, ku yakin. Amin. Kau hadir Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Kau nyata di sini. kemenangan Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan haleluya Terjadi di sini. amin. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima pemulihan dalam nama Yesus. Kami terima kelepasan dalam nama Yesus. Kami dibebaskan dalam nama Yesus. Kami bangkit dalam nama Yesus. Kami berjalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Yesus. Engkaulah kebangkitan yang hidup Yesus. Kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah percaya dengan apa yang dunia ini katakan Tuhan. Kami juga tidak akan percaya dengan siasat si iblis Ya, yang coba mengganggu pikiran kami Tuhan. Yang mungkin seringkali berkata kami sepertinya nggak pernah bisa buat apa-apa lagi. Atau mungkin kami, keluarga kami nggak bisa lagi lihat masa depan. Pada janji-Mu ya dan amin Tuhan. Rancangan-Mu itu penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu penuh dengan harapan Tuhan. Firman-Mu hidup Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Biarlah kami jemaat-Mu di tempat ini belajar sungguh-sungguh dekat dengan Engkau. Hidup kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di atas segalanya. Tidak ada dunia ini yang kami bisa andalkan. Karena kami tahu di dunia ini tidak ada yang pasti Tuhan. Bahkan hari-hari kami lihat gonjang-ganjing terjadi di mana-mana. Banyak krisis terjadi di negara-negara. Dan Tuhan bilang, aku sebelum datang pasti kasih tanda. Kalau orang percaya, tahu aku, percaya sama aku, lihat tanda-tanda itu. Setialah kepada Yesus. Kalau kau perlu keuanganmu dipulihkan, datang sama Yesus. Bilang dalam nama Yesus. Suami istri bangun pagi-pagi bilang dalam nama Yesus. Tuhan pasti cukupkan rumah tangga kami. Tuhan pasti berkati anak-anak kami. Tuhan cukupkan segala keperluan kami sepanjang seminggu, sebulan, 2 bulan. Tuhan tetap pelihara kita. Terima kasih Tuhan itu buat kebaikan. Engkau baik buat kami hari ini. Firman-Mu yang terus mengajar kami. Selalu setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk semua Tuhan. Nanti tiba saatnya kita akan melihat penampilan anak-anak sekolah minggu. Pujian yang mereka naikkan. Saya berharap nanti juga disertai nanti petugas yang akan memberikan telur agar tidak terganggu, mungkin dimulai dari belakang sehingga semua bisa berjalan dengan baik, jemaat bisa menyaksikan juga penampilan anak-anak sekolah minggu dan kita semua diberkati Tuhan. Saudara mau lihat penampilan anak? Amin. Kita saksikan.
Puji Tuhan. Tuhan baik. Biarlah anak-anak diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sekali lagi saya undang kita jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Sekali lagi kita akan pujian rapnya saja tuh. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih. Makasih Bapak. Makasih. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan di penghujung. Kami juga khusus berdoa. Permohonan doa kami kepadamu Yesus. Buat Ian Tuhan. Kalau info yang kami dengar hari ini ada infeksi di otaknya Tuhan. Tapi kami tetap percaya selalu ada jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Kami tahu perjalanan yang dilalui Ian mungkin terasa sangat berat. Tapi biarlah Tuhan sendiri datang di dalam hatinya, memberi dia tetap kekuatan. Ada penghiburan, ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam hatinya. Sehingga Ian tetap punya semangat di dalam Tuhan. Tuhan punya kasih yang besar dalam hidupnya, yang tidak terbatas, yang melampaui segala apapun, bahkan melampaui akal pikiran kami Tuhan. Kami serahkan Ian ke dalam kasih-Mu Tuhan. Bahkan orang tua yang mendampingi hari-hari di rumah sakit ya Tuhan, tetap beri kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Buat kami semua jemaat-Mu, sekali lagi Tuhan tolong kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah kami berjalan tetap setia di dalam Tuhan. Apa yang kami kerjakan lakukan, biarlah semuanya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Perbaharui terus cara berpikir kami, perbaharui terus cara kami bertindak Tuhan, sehingga jalan-jalan yang kami lalui menjadi jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun ada kesusahan, ada persoalan, ada sakit penyakit yang mungkin datang tiba-tiba buat kami, tapi kami tetap percaya Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Engkau berkata di kayu salib, selesai sakit penyakit kami, selesai segala kutuk, selesai segala sesuatu yang tidak baik dalam perjalanan hidup kami. Dan Yesus yang memberi kami kepastian dalam hari esok. Sekarang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan angkatlah kedua tangan kita, dan kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah saudara-saudara mulai sore hari, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya.